Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Ayu Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Itu artinya kalian mendukung aku untuk membuat video yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Untuk bahannya, ini pertama kita sediakan wadah dulu. Kemudian ada tepung terigu 250 gram atau seperempat. Ragi 1,5 sendok teh. Ini aku pakai merek Saf ya, ragi instan. Nah, ini kita aduk dulu antara tepung dan raginya. Kemudian sejumput garam. Kita aduk dulu juga. Kemudian ada gula 50 gram atau sekitar 1-2 sendok makan. Satu butir telur. Susu cair 120 ml. Ini susu cairnya yang baru keluar dari kulkas ya, atau yang dingin. Aku pakai merek UHT. Kalian kalau punya Indomilk boleh juga. Nah, kemudian mulai kita mixer. Mixer sampai semua tepung bisa menyatu. Nah, seperti ini. Setelah setengah kalis, kita masukkan margarin 1 sendok makan atau sekitar 30 gram. Kalian boleh pakai margarin ataupun Blue Band ya. Ini di sini wadahnya berputar-putar karena tangan satu aku mixer dan tangan satunya lagi aku videoin. Jadi agak susah ya. Tapi kalian terus mixer seperti ini sampai adonannya benar-benar kalis dan tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini adonan yang aku maksud. Kalau kita tempelkan ke tangan, dia tidak akan menempel ke tangan. Tidak akan ada sisa yang nempel di tangan kita. Nah, seperti ini ya. Dan ini udah kalis. Nah, setelah itu kita mulai taburi dulu tepung di tangan. Karena ini adonannya mau kita bulatkan dan mau kita diamkan dulu. Bulatkannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Aku jeda videonya karena aku tadi bulatkannya harus pakai 2 tangan. Setelah itu kita diamkan selama 45 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Ini kita biarkan dulu. Setelah 45 menit kita lihat adonannya. Nah, ini udah mengembang ya 2 kali lipat. Ini mulus sekali. Nah, kita mulai kempeskan nanti adonannya.
bagi adonannya dengan berat 47 sampai 50 gram. Di sini aku bagi jadi 10 bagian. Nah, ini ya, mulai aku timbang dengan berat 50 gram. Pokoknya dengan berat kurang lebih 47 sampai 50 gram. Jadi ada yang beratnya 50 gram, ada yang beratnya 48 gram. Tapi itu juga nanti udah besar kok hasilnya. Aku bagi menjadi 10 bagian. Lanjutkan bagi adonan sampai selesai ya. Setelah adonan sudah selesai dibagi, lalu di sini kita mulai untuk membulatkan adonannya di atas wadah yang udah ditaburin tepung terigu. Kita bulatkan dengan cara dicubit-cubit seperti itu, lalu dibulatkan. Kalau bisa kalian pakai tangan dua ya, karena ini aku satu tangannya lagi videoin, jadi aku pakai satu tangan. Jadi bulat seperti ini, lalu kita taruh lagi ke wadahnya. Lalu lanjutin dengan adonan yang lainnya sampai semuanya sudah bulat. Setelah semuanya dibulatkan, di sini kita tutup dulu pakai kain agar adonannya tidak kering, karena di sini nanti kita akan mulai untuk kasih isian untuk satu persatu adonannya dengan macam-macam selai dan isian lainnya. Untuk adonan roti yang pertama, di sini aku kasih isian keju. Aku pipihkan pinggir-pinggirnya dan biarkan tengahnya tebal. Itu tutup rapat, lipat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kemudian bulatkan lagi adonannya.
masukkan lagi ke dalam kertas rotinya. Untuk adonan roti yang ketiga ini aku mau kasih topping coklat kacang. Jadi di sini aku pipihkan aja, buang udaranya, langsung aku bulatkan. Untuk adonan roti yang keempat ini aku mau buat whole bread. Jadi di sini aku mau pipihkan yang agak cukup lebar ya. Kalau kalian punya rolling pin itu kalian bisa pakai itu, tapi kalau aku nggak punya, jadi aku pakai tangan aja. Dipipihkan sampai agak lebar gitu ya.
Setelah itu kita lanjut untuk adonan roti yang keenam. Di sini aku mau pipihkan juga. Kalau kalian punya wadah yang besar, kalian bisa juga langsung ya. Jadi sekalian semuanya siap dulu, baru diamkan selama 20 menit. Atau seperti aku, jadikan 2 loyang, jadi seloyang isinya 5 roti, seloyang lagi isinya 5. Jadi sembari nunggu 20 menit yang loyang pertama, kita mulai isikan ke loyang yang kedua atau roti yang ke-6, karena masing-masing loyang isinya 5 pieces adonan roti. Nah, ini untuk yang ke-6 aku mau isikan pisang coklat. Di sini pisangnya juga udah aku panggang dengan margarin. Tambahin selai coklat juga. Dan di sini kita melipatnya sama dengan adonan roti whole bread tadi. Nah, kita tutup setengah seperti ini, lalu kita tekan-tekan. Lalu untuk setengah adonannya mau kita garis tipis-tipis gitu menggunakan pisau. Masukkan juga ke dalam kertas roti yang sama, namun dalam posisi yang lurus seperti ini ya. Dan ambil adonan roti yang ke-7. Di sini mau aku pipihin juga dan mau aku beri isian pisang keju. Caranya sama seperti yang pisang coklat tadi. roti abon dan adonannya aku pipihkan agak lebar seperti ini. Baru nanti tengahnya kita isikan abon. Kita isikan abon di tengahnya.
kita tinggal tutup, kita gulung adonannya. Kemudian kita taruh juga di atas kertas roti memanjang seperti ini. Dan untuk adonan ke-9 dan ke-10, di situ aku mipihkannya langsung di loyang ya, karena ini mau buat pizza. Yang ke-9 pizza mini dan yang 10 pizza tapi dia seperti hotdog. Nah, aku pipihkan seperti ini, langsung aku taruh sosis ya yang udah aku iris-iris. Nah, kemudian aku tambahin saus sambal dan mayonaise. Nah, untuk adonan yang terakhir yang ke-10 dia pizza juga, cuman bentuknya seperti hotdog. Dia pakai satu sosis utuh panjang seperti itu ya. Kalau yang tadi kan sosisnya dipotong-potong, kalau yang ini utuh memanjang seperti ini. Kemudian kalau dirasa kepanjangan bisa dipotong. Lalu pinggir-pinggirannya itu aku kasih keju ya. Dan tetap juga nanti pakai saus sambal dan mayonaise. Dan semua adonan sudah selesai ya. Nah, ini adonan yang pertama atau loyang pertama yang udah kita diami tadi selama kurang lebih 15-20 menit. Dia akan mengembang seperti ini dan siap untuk dipanggang, siap untuk di oven. Nah, ini nih sebelum di oven kita oleskan dulu dengan susu cair atasnya agar permukaannya tidak kering dan nantinya rotinya juga akan lembut ya. Olesin semua adonan yang udah mengembang. Kemudian aku berikan taburan keju. Untuk yang isian keju itu nggak kelihatan ya di video, ke crop gitu, itu ujung. Nah, itu aku taburin keju. Dan yang untuk isian seres juga aku kasih topping seres atasnya, supaya kalau udah matang nanti kita bisa tanda ya mana roti yang isiannya keju dan mana roti yang isiannya seres. Nah, aku kasih topping, ini opsional ya, tapi kalau aku rasa sih harus, karena kita bisa nandain jenis dari roti tersebut ketika matang. Dan ini yang mau aku kasih isian selai, tengahnya ini aku bolongin pakai tangan aja ya, lebih mudah. Lalu mau aku isikan selai blueberry. Nah, ini
kasih selai blueberry, lalu pinggirannya aku kasih sedikit wijen. Kalian kalau nggak punya juga nggak apa-apa, cukup selai aja. Dan kemudian untuk yang satunya lagi atau yang tengah itu aku biarin gitu aja ya, karena nanti gitu matang mau aku toppingin coklat kacang. Nah, ini adonannya sudah siap untuk di oven. Sebelumnya juga ovennya harus dipanaskan dahulu ya. Di sini aku panggang dengan suhu 165 derajat, api atas bawah, kurang lebih selama 25 menit. Atau sesuai oven masing-masing ya. Nah, ini dia penampakannya di loyang pertama dalam waktu 10 menit terakhir. Penampakannya seperti ini, terlihat menules sekali ya, mengembang dan moist. Dan mohon maaf untuk video yang sebelumnya itu pas mau masukkan ke oven itu kebalik ya kameranya, jadi nampak miring. Oke, dan ini detik-detik matang untuk loyang pertama. Setelah lampu mati, tandanya roti sudah matang. Lalu mulai diangkat. Wow, seperti ini ya. Wow, mantap sekali. Setelah roti keluar dari loyang dan dalam keadaan masih panas, langsung kita olesi margarin ya, agar permukaannya tidak kering dan terlihat mengkilap. Nah, ini untuk loyang kedua yang udah mengembang juga, karena otomatis pas kita memanggang oven yang pertama tadi selama 25 menit, kemudian langsung kita lanjut ke loyang kedua, karena otomatis juga udah akan mengembang ya 2 kali lipat, karena waktunya juga sama. Dan sama ya seperti loyang pertama, sebelum di oven kita olesi dulu dengan susu cair semua permukaan atasnya. Dan di sini serupa ya untuk loyang kedua ini, sama seperti loyang pertama. Untuk isian pisang coklatnya aku kasih seres di atasnya, dan untuk isian pisang keju aku kasih keju di atasnya. Setelah itu untuk yang roti abon, atasnya juga mau aku kasih abon, tapi terlebih dahulu olesi dengan mayonaise dan susu kental manis yang perbandingannya 1:1. Kita olesi dulu seperti ini.
Kemudian kita taburi dengan abon, banyaknya sesuai selera. Kemudian untuk yang pizza juga aku mau kasih tambahan saus lagi sedikit. Dan loyang kedua juga siap untuk di oven ya. Tetap sama di suhu yang sama, apinya atas bawah, dan kurang lebih selama 20 menit juga. Kita tunggu sampai matang. Dan ini penampakan loyang kedua dalam waktu 10 menit terakhir. Wow, tetap sama ya hasilnya seperti loyang yang pertama, menul, ngembang, dan mantep deh. Dan ini detik-detik loyang kedua matang. Kita lihat dulu penampilannya ya, cantik sekali. Oh iya, dan ini tadi aku balik ya loyangnya, karena tadi posisinya kan yang pizza di depan, jadinya aku balik yang pizza di belakang. Dan ini sudah matang, lalu kita angkat deh. Wow, seperti ini ya hasilnya. Lakukan juga hal yang sama. Setelah diangkat, kita langsung oleskan dengan margarin seluruh bagian roti atas-atasnya ya, seperti itu, agar terlihat mengkilap dan roti juga nggak kering. Nah, ini dia keseluruhan rotinya. Nah, untuk yang aku mau kasih coklat kacang, di sini langsung aja aku oleskan atasnya. Aku kasih topping selai coklat. Aku ratakan seperti ini. Kemudian langsung aku taburi kacang. Ini kacangnya aku beli di toko kue ya. Selainya juga aku beli di toko kue. Jadi semua jenis topping ada di sana. Nah, ini dia. Oke, semuanya sudah komplit ya. Mantep-mantep rotinya. Kalian harus percaya ya. Setelah menonton video ini kalian harus coba. Nah, aku coba teksturnya ya, dan dia mengembang lentur seperti itu ya. Kalau dipencet dia membal gitu tuh. Dan kalian harus percaya ini dari 1/4 tepung. 10 jenis roti bisa kalian buat dengan 1/4 tepung. Hasilnya memuaskan dan kenyang. Kalian juga jadinya nggak bosen, karena dalam setiap roti memiliki isian topping yang berbeda-beda.
Sekali lagi ya, aku tunjukkan tekstur dari rotinya. Ini lembut banget, kalau dipencet dianya membal seperti itu ya, lucu deh. Kalian selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sudah cukup ngilernya, saatnya kalian eksekusi. Bye bye.